Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bobi Fajar Ainur Rizal dari bagian sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan lesson learner kegiatan webinar Culture Booster yang berjudul Operational Risk Management, membangun ketahanan dan best practice di lapangan. Culture Booster pada kesempatan ini disampaikan oleh narasumber Bapak Pitutur dan Bapak Adi Setia Kristiawan, membahas tentang manajemen risiko operasional pada PT PN 1, khususnya untuk komoditas karet. Pembahasan yang pertama menitik beratkan pada operational risk management atau ORM sebagai pendekatan strategis PT PN 1 dalam mengelola risiko operasional komoditas karet. ORM merupakan proses yang terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, serta memitigasi risiko yang berasal dari faktor manusia, proses kerja, sistem, dan kejadian eksternal. Risiko operasional seperti kecelakaan kerja, kesalahan proses produksi, kerusakan mesin, kebakaran, gangguan lingkungan, serta perubahan regulasi dapat berdampak langsung terhadap produksi, biaya, dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penerapan SOP mitigasi, matrik penilaian risiko, key risk indicator, serta monitoring dan pelaporan secara berkala menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan ketahanan operasional di kebun maupun pabrik karet. Dengan fokus utama pada tantangan bisnis perkebunan karet, kondisi existing, gap kompetensi dan strategi, serta inisiatif yang harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Manajemen risiko operasional merupakan proses identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang muncul dalam aktivitas operasional perusahaan agar dapat mengurangi dampak negatif pada bisnis. Risiko utama berakar dari sumber daya manusia yang juga mempengaruhi proses internal, eksternal, dan sistem. Penerapan manajemen risiko operasional atau ORM secara efektif akan berdampak positif dalam meminimalkan risiko dan meningkatkan produktivitas. Keterlibatan seluruh anggota tim dalam proses ORM sangat penting agar risiko dapat diidentifikasi lebih awal, dan investasi dalam pelatihan dan teknologi bisa memperkuat sistem mitigasi risiko, terutama yang berkaitan dengan manusia dan sistem. Pembahasan kedua mengulas mengenai kondisi industri karet dan tantangan yang dihadapi oleh PT PN 1, antara lain fluktuasi harga jual, perubahan iklim, serangan penyakit Kristalothiopsis, keterbatasan tenaga kerja, serta kenaikan harga input produksi. Selain itu, terdapat kesenjangan produktivitas antar regional yang dipengaruhi oleh sistem sadap, tingkat kehadiran penyadap, serta kualitas tata guna panel. Untuk menjawab tantangan tersebut, PT PN 1 menerapkan strategi back to basic melalui frugal innovation, peningkatan kompetensi SDM, standarisasi SOP, pengendalian loss, pemanfaatan riset dan teknologi, serta digitalisasi pelaporan produksi guna mewujudkan kinerja operasional yang efisien dan berkelanjutan. Narasumber juga menjelaskan akan pentingnya pelatihan dan pengembangan bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesenjangan antar region, serta dapat mengatasi masalah ketergantungan pada pekerja senior. Research and development yang kuat diperlukan untuk menemukan solusi yang dapat digunakan menghadapi tantangan penyakit tanaman karet dan perubahan iklim. Salah satu contoh solusi yang dapat dilakukan seperti penerapan teknologi dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan perkebunan untuk analisis data dan pengoptimalan hasil. Selain itu, peningkatan kolaborasi berupa kerjasama antara produsen dan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung finansial dan edukasi para petani kecil. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah
perubahan iklim, fluktuasi harga, dan tantangan tenaga kerja adalah beberapa faktor yang sangat mempengaruhi industri karet di Indonesia. Dengan pendekatan kolaboratif antara semua pemangku kepentingan, industri karet dapat mengatasi tantangan yang ada dan mencapai potensi maksimalnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.